Berbicara Indonesia, keberagaman bukan lagi sesuatu yang baru. Keberagaman di Indonesia sudah lama ada, bahkan keberagaman itu sudah ada sebelum Indonesia itu ada. Di Indonesia sendiri, perbedaan suku, agama, adat istiadat, bahasa, tata krama, dan sebagainya bukan lagi hal yang perlu diperdebatkan karena Indonesia lahir dari rahim bangsa yang majemuk. Islam sendiri mengajarkan prinsip besar lakum dinukum waliyadin. Inti ajaran ini adalah keteguhan dalam meyakini kebenaran agama dan sikap toleransi untuk tidak mencampuri ataupun ikut serta di dalam urusan agama atau keyakinan orang lain. Dalam konteks yang beragam itu, maka sudah sepatutnya Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman memiliki pola hidup yang dapat mengakomodir keberagaman itu sendiri. Di Indonesia, terdapat seorang tokoh yang diketahui sebagai seorang figur yang begitu menghargai keberagaman. Beliau dikenal luas sebagai orang yang selalu membela hak-hak kaum minoritas atau hak-hak kaum tertindas. Beliau pula merupakan seorang tokoh ulama besar dan merupakan mantan Presiden Republik Indonesia. Beliau akrab disapa Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Gus Dur lahir pada 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur. Beliau merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haji Wahid Hasyim dan Hajah Solehah. Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Sedangkan Hajah Solehah adalah putri dari Kiai Haji Bisri Samsuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, yang juga menjadi Rais Am PBNU setelah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Gus Dur menyelesaikan sekolah dasarnya di Jakarta. Kemudian Gus Dur dikirim oleh ayahnya untuk mengikuti Vrypet bahasa Belanda kepada William Bopp, seorang yang berkebangsaan Jerman yang telah masuk Islam dan memperkenalkan musik-musik klasik Barat dan Eropa. Sambil Vrypet, ia melanjutkan sekolahnya di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama di Jakarta. Setahun kemudian, dia pindah ke Yogyakarta dan nyantri di pesantren Krapyak yang diasuh Kiai Haji Ali Mas'um hingga tamat 1957. Ketika berumur 20 tahun, Gus Dur telah menjadi seorang kiai muda yang mengajar santri juniornya termasuk Sinta Nuriyah yang menjadi istrinya di kemudian hari. Pendidikan formalnya ditunjang dengan berbagai aliran budaya dan pemikiran. Gus Dur kuliah di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Seni Universitas Baghdad. Selama kuliah di Al-Azhar, ia banyak menghabiskan waktunya untuk membaca di perpustakaan dan di warung kopi sambil berpartisipasi dalam diskusi intelektual, debat politik, dan budaya, khususnya tentang baik buruknya sosialisme dan nasionalisme Arab. Dan di Universitas Baghdad, ia menemukan pendidikan yang lebih sekuler. Pada masa ini, ia menjadi yakin bahwa Islam harus ditafsirkan ulang. Walaupun ujian S2-nya telah ditempuh, meninggalnya profesor penasehatnya membuat penulisan tesisnya tertunda. Karena itu, ia pergi ke Eropa untuk studi lanjut. Dia menghabiskan waktunya mulai pertengahan 1970 hingga 1971 untuk berkeliling Eropa dan belajar bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman. Sekembalinya ke Indonesia, Gus Dur bergabung di Fakultas Usuluddin Universitas Hasyim Asy'ari dan menjadi dekan hingga tahun 1974. Pada tahun 1984, ia terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di bawah kepemimpinannya, NU melakukan transformasi besar dengan kembali ke Khitoh 1926, yang berarti NU berfokus pada kegiatan sosial keagamaan dan menjauh dari politik praktis. Hingga pada bulan Oktober 1999, Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat. Meskipun masa pemerintahan Gus Dur sebagai presiden hanya berlangsung 21 bulan, banyak kebijakan Gus Dur yang berdampak bagi Indonesia hingga sekarang. Salah satu langkah penting yang diambil Gus Dur adalah mencabut larangan terhadap ajaran Konghucu dan memberikan pengakuan resmi terhadap agama-agama minoritas yang sebelumnya terpinggirkan. Langkah ini merupakan bukti nyata dari komitmen Gus Dur untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif. Sejak muda, Gus Dur sudah menunjukkan ketertarikan yang mendalam terhadap pemikiran-pemikiran yang inklusif. Didikan keluarganya yang kuat dalam tradisi Islam, serta pendidikan yang ia peroleh dari berbagai negara seperti Mesir dan Irak, membentuk pandangan Gus Dur tentang pentingnya menghargai perbedaan. Gus Dur memahami bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi agama, etnis maupun budaya, dan keberagaman ini harus dipelihara sebagai aset bangsa. Dalam membicarakan pluralisme,
Gus Dur tak jarang menghubungkannya dengan agama, karena agama inilah yang sering dimanfaatkan oleh mayoritas dalam menindas dan menekan secara diam-diam kaum minoritas. Pandangan Gus Dur terhadap pluralisme tercermin pada sikapnya yang membela minoritas dan non-muslim, serta melakukan kerjasama dengan siapa saja secara terbuka, baik dengan kelompok Kristen, Hindu, Buddha, maupun kelompok Islam yang lain. Contoh, ketika pemimpin tabloid Monitor Arswendo Atmowiloto menempatkan Nabi Muhammad SAW pada urutan ke-11 di antara tokoh dunia, umat Islam secara spontan bereaksi dan meminta agar kantor tabloid itu ditutup dan dilarang beroperasi. Lalu Gus Dur mengatakan, "Saya tidak setuju dengan itu. Bawalah ke pengadilan, itulah penyelesaian yang terbaik." Gus Dur memberikan pelajaran kepada rakyat untuk menghargai otoritas pengadilan dan tidak bertindak menghakimi sendiri. Gus Dur menjadikan pluralisme sebagai lahan untuk mengajak umat beragama bisa duduk dan berdamai bersama tanpa melihat ras, suku, etnis, dan agama mereka atau warna kulit. Semua dalam pandangan Gus Dur ialah kemanusiaan. Salah satu konsekuensi dari perjuangannya ini adalah harus berani untuk diberi kritik dan bahkan pengecaman jika melewati ambang toleransi. Sebagai intelektual Islam tradisional, Gus Dur menguasai keilmuan Islam klasik pesantren sebagai basisnya. Dan pengalaman yang belajar dari berbagai negara, Gus Dur telah siap secara konsep untuk menyikapinya dari berbagai sudut pandang, baik sisi keilmuan sosial, budaya, seni, politik, bahkan agama-agama di dunia. Salah satu kelompok minoritas yang sering dibela Gus Dur adalah penganut Konghucu. Kendati negara tidak mengakui keberadaan keyakinan ini khususnya pada masa Orde Baru, Gus Dur tetap membelanya sebagai hak pribadi terhadap keyakinan tentang kebenaran ajaran yang dianut. Pembelaan dan pengakuannya terhadap hak minoritas ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sosial kebangsaan dan praktek demokrasi yang mendasari diakuinya kemudian Konghucu sebagai agama dalam pemerintahan Gus Dur. Gagasan Gus Dur mengenai toleransi dan dialog antar agama tersinkronisasi dalam pemikirannya mengenai pluralisme. Apabila seseorang berpikir positif tentang pluralisme, maka otomatis di dalamnya sudah ada unsur-unsur yang menunjukkan sikap toleran dan keberbedaan. Gus Dur melihat perbedaan agama-agama cenderung merupakan perbedaan yang berada dalam tataran kemanusiaan dan tetap yakin bahwa sesungguhnya yang menjadi hakim untuk mengatakan seseorang masuk surga atau neraka adalah Tuhan. Bahkan ia mengatakan informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenarnya tidak perlu dilayani. Cukup diimbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang positif dan konstruktif. Pandangan Gus Dur sering dipandang liberal oleh sebagian kaum muslim. Gus Dur menuntut agar kaum muslim tetap melaksanakan syariat Islam sebagai konsekuensi kepatuhan dan ketundukannya kepada Tuhan. Namun, Gus Dur mengingatkan bahwa Islam jangan hanya dijadikan sebagai seremonial keagamaan belaka. Justru kaum muslim harus menegakkan syariat Islam secara fungsional. Lebih jauh lagi, Gus Dur menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam tersebut harus melihat situasi dan kondisi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara umpamanya, kaum muslim cukup melaksanakan partikel dari syariat Islam yang dapat diterima oleh semua pihak, sedangkan selebihnya dijadikan etika bagi masyarakat muslim. Dalam kehidupan kemasyarakatan yang nasional, Gus Dur meletakkan Islam dengan cara mencari substansi ajaran dan bukan institusinya. Inilah yang kemudian bisa menjadi inti sekaligus menjadi jembatan untuk melihat di antara perbedaan semua pandangan agama, baik muslim maupun non-muslim. Mengenai sikap pluralitas agama, Gus Dur bersikap adil dalam membingkai keberagaman agama dengan keminoritasan paham yang ada di Indonesia. Keadilan menurutnya bukan sebatas pada lingkup mikro dari kehidupan perorangan, tetapi juga lingkup makro kehidupan masyarakat. Dalam kacamata Gus Dur, pluralisme bukan sebuah gagasan pemikiran yang bertujuan menyamakan semua agama itu sama, melainkan setiap agama memiliki perbedaan dan keunikannya masing-masing. Pluralisme adalah tentang sosiologis dan kemasyarakatan. Masing-masing agama menjalankan akidahnya, tetapi hubungan antar agama harus tetap terjalin dengan baik. Secara teologis, dalam setiap keyakinan tidak dibenarkan adanya anggapan semua agama adalah sama. Akan tetapi, agama menjadi dasar untuk setiap umat beragama menjalin hubungan baik dengan siapapun. Pemikiran dan tindakan Gus Dur tidak hanya diapresiasi di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Ia diakui sebagai salah satu tokoh muslim yang berpengaruh di dunia, khususnya dalam mempromosikan nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Gus Dur seringkali diundang untuk berbicara di forum-forum internasional, menyuarakan pentingnya dialog antar agama dan perdamaian dunia. Warisan Gus Dur sebagai bapak pluralisme Indonesia masih sangat relevan hingga saat ini. Di tengah meningkatnya intoleransi di berbagai belahan dunia, pesan-pesan Gus Dur tentang pentingnya hidup berdampingan dalam perbedaan menjadi semakin penting untuk diingat dan diterapkan. Gus Dur telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah bangsa Indonesia
sebagai seorang pemimpin yang mengedepankan kemanusiaan dan pluralisme. Dengan segala upayanya, Gus Dur telah menunjukkan bahwa pluralisme bukan sekedar konsep, tetapi sebuah prinsip yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sikap dan kebijakannya, Gus Dur telah membangun fondasi bagi Indonesia sebagai bangsa yang beragam namun tetap bersatu. Gus Dur adalah simbol dari semangat kebinekaan yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh setiap generasi penerus bangsa.